Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan model jaringan bagian kedua. Setelah minggu lalu kita telah belajar dalam menentukan uh, pohon perentang minimum dalam suatu graf. Berikut ini kita akan membahas tentang rute terpendek dari dua buah titik. Baik, kita akan mengawalinya. Motivasi dari rute terpendek untuk dua buah titik yaitu adalah kita bisa lihat dari graf yang diberikan, tentukan path dari V1 ke V7 dari graf yang diberikan. Oke, jadi diberikan graf sederhana seperti pada gambar. Kita diminta menentukan path. Tentu saja kalian masih ingat definisi path pada pertemuan sebelumnya, yaitu berupa barisan selang-seling antara titik dan sisi di mana tidak ada sisi yang berulang. Oke, kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis path yang saya tampilkan, yaitu yang pertama model seperti ini dari V1 kemudian ke V3 ke V2 ke V5 dan kemudian diakhiri V7. Jadi dari path yang pertama ini ada 5 buah titik yang dimuat dalam path yang pertama. Oke, selanjutnya ada path jenis berikutnya. Ini dari V1 ke V2 ke V3 ke V4 ke V6 dan kemudian ke V7. Dan kemudian path yang terakhir bisa kita lihat ada path seperti ini V1, V2, V5, V3, V4, V6 dan terakhir ke V7. Path yang terakhir ini memuat semua titik yang ada dalam graf yang ditampilkan sebelumnya. Oke, jadi kita akan lihat masalah optimasi apa yang bisa kita kaji dari masalah path ini, dari contoh path V1 ke V7. Jadi ada dua masalah optimasi, yaitu bagaimana menentukan path minimum dari V1 ke V7. Path minimum yang dimaksud di sini adalah bobot minimum dari path dari V1 ke V7. Sementara yang kedua, bagaimana menentukan path minimum dari V1 ke V7 yang memuat semua titik dalam graf. Jadi ada dua permasalahan optimasi yang bisa kita bahas dalam pertemuan hari ini. Tapi yang kita bahas secara mendalam dulu itu adalah bagian pertama, yaitu menentukan path minimum dari V1 ke V7. Jadi tidak perlu memuat semua titik yang ada di graf seperti halnya masalah sebelumnya, yaitu menentukan pohon perentang minimum. Nah, pohon perentang minimum itu harus memuat semua titik yang ada di dalam graf. Oke, kita langsung saja, kita akan langsung menuju ke algoritmanya, bagaimana cara menentukan masalah optimasi bagian pertama. Oke, jadi untuk algoritma dalam menentukan jarak terpendek dua buah titik itu disebut, itu ada salah satu algoritma yang kita kenal, itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini ada di buku untuk penjelasan secara lengkapnya, secara detailnya ada di buku pada halaman 290 sampai 297. Oke, mari kita bahas secara singkat bagaimana algoritma Dijkstra itu. Baik, jadi algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh, ya sesuai dengan namanya, Edgar Dijkstra, yang digunakan untuk memecahkan masalah jarak terpendek atau yang disebut sebagai shortest path dua buah titik dalam sebuah jaringan atau graf. Kemudian di buku itu diuraikan secara matematis, secara mendetail bagaimana algoritma Dijkstra itu. Saya akan menguraikannya dalam bahasa yang sederhana, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya bagaimana algoritma Dijkstra ini. Baik, secara sederhana langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu titik mana yang menjadi titik awal. Jadi titik awal yang dimaksud di sini adalah dari mana path itu akan dibentuk. Seperti tadi, titik awal pada graf yang ada di slide sebelumnya itu titik awalnya adalah V1, yaitu titik di mana path tersebut akan dimulai. Oke, kemudian setelah kita menentukan titik awalnya, kita bisa memberikan bobot dari titik awal ke semua titik yang ada dalam graf. Untuk langkah awal ini disebut biasanya sebagai langkah inisial atau langkah pendahuluan. Jadi itu kita memberikan bobot 0 untuk jarak titik awal ke dirinya sendiri dan bobotnya tak hingga atau infinite ke titik-titik yang lainnya.
Oke, setelah kita memberikan bobot pada langkah inisial ini atau langkah pendahuluan ini, yang kita lakukan berikutnya adalah dengan memberikan bobot ke titik-titik yang berdekatan dengan titik awal tadi. Jadi titik yang berdekatan, sekali lagi di dalam definisi graf, dua titik dikatakan berdekatan ketika dihubungkan langsung oleh sisi. Jadi mulai bekerjanya atau iterasi pertama algoritma Dijkstra ini, kita memberikan bobot pada titik-titik yang berdekatan, yaitu sesuai dengan bobotnya. Kemudian jika titik tersebut tidak berdekatan atau titik awal tersebut tidak berdekatan dengan titik yang lainnya, maka bobotnya masih tak hingga. Oke, kemudian langkah keempat, pilih sebuah titik dengan bobot yang paling minimal setelah kita beri bobot tadi, dan kemudian dalam bobot minimal itu, kemudian titik tersebutlah yang akan berperan sebagai titik awal yang baru. Oke, kemudian langkah terakhirnya, ulangi iterasi keempat sampai titik tujuan akan menjadi titik awal. Jadi berhentinya adalah nanti ketika titik tujuan tersebut akan menjadi titik awal. Titik awal yang dimaksud itu adalah ketika di dalam iterasinya titik tujuannya mempunyai bobot yang rendah. Oke, saya kira kalian masih belum cukup jelas dengan langkah-langkah yang saya tampilkan, meskipun saya menyebutnya sederhana, tapi paling tidak lebih sederhana daripada yang ditampilkan di buku. Oleh sebab itu kita coba dengan contoh penyelesaian ataupun bagaimana kita menerapkan algoritma Dijkstra ini. Oke, kita coba terapkan ke graf yang tadi. Jadi graf dalam slide motivasi tadi, kita coba lihat dengan graf seperti ini. Bagaimana kita menentukan path terpendek atau path minimum dari V1 ke V7. Oke, penyelesaiannya sudah saya buat lengkap seperti ini, tapi kita akan bahas baris per baris. Untuk langkah pertama, di dalam kolom kita buat kolom V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Oke, di kolom di baris pendahuluan ini, karena dimulainya dari V1, maka titik V1 ini sebagai titik awal yang pertama. Jadi jarak V1 dengan V1 adalah 0, sementara jarak V1 atau bobot V1 dengan ke 6 titik lainnya itu adalah tak hingga. Jadi tak hingga sampai dengan bobot atau jarak V1 ke V7 itu adalah tak hingga. Oke, jadi ini adalah pendahuluan. Jadi proses pendahuluan seperti yang diutarakan tadi pada langkah kedua, memberikan bobot 0 ketika yang dimaksud adalah jarak titik tersebut dengan dirinya sendiri dan tak hingga dengan titik yang lainnya. Ya, kemudian kita akan mengambil dari baris ini yang paling minimum tentu saja adalah 0. Jadi kita ambil 0 ini berasal dari V1, kita gunakan V1 demikian. Ya, kita akan lihat sekarang langkah berikutnya, kita menentukan bobot V1 dengan titik-titik yang lainnya. Oke, jadi V1 itu terhubung langsung dengan V2, terhubung langsung dengan V3, dan terhubung langsung dengan V4. Dan dia tidak terhubung langsung dengan V5, V6, dan V7, sehingga di V1 dengan V5, V1 dengan V6, dan V1 dengan V7 itu berturut-turut bobotnya adalah tak hingga. Oke, kemudian kita lihat V1 dengan V2 itu bobotnya 2, V1 dengan V3 itu bobotnya 1, dan V1 dengan V4 itu bobotnya 4. Oke, kita lihat kemudian baris kedua sudah semua kita isikan. Kemudian kita lihat dari baris ini yang mana yang paling minimum, ya. Tentu saja kita bisa lihat yang paling minimum itu adalah 1. Oke, sehingga 1 ini kita turunkan ke sini. Kita tuliskan 1, kemudian 1 ini ternyata berasal dari titik V3. Jadi V3, kita mulai dengan V3. Kemudian yang menjadi fokus perhatian kita kemudian adalah V3. Ya. Jadi V3 yang menjadi fokus perhatian kita lihat V3 terhubung langsung dengan V2, terhubung langsung dengan V4, kemudian V5, V6. Kita lihat bahwa jarak antara V3 dengan V2 yaitu adalah 2. V3 dengan V2 itu jaraknya adalah 2. Berarti kalau sudah mulai dari 1, berarti jaraknya akan menjadi 1 tambah 2 yaitu 3. Ya, yaitu 3. Sementara tadi di atasnya ada 2. Jadi minimum antara 2 dan 3 tentu saja masih 2.
Oke, jadi kita tuliskan di sini hasilnya tetap 2. Kemudian kita lihat V3 dan V4. V3 dan V4 itu adalah 2. Karena tadi sudah dimulai dengan 1, berarti V3 tambah V4 itu adalah 1 tambah 2, yaitu 3. Sementara di atasnya ada 4, minimum antara 4 dan 3 adalah 3. Ya, ini juga bisa dilakukan untuk V5 dan V6. Karena V3 tidak terhubung langsung dengan V7, maka jaraknya masih tetap tak hingga. Oke, seperti biasa untuk V3 ini kita lihat semua komponen di barisnya. Yang paling minimum itu adalah 2. Oke, sehingga 2 ini bisa diturunkan. Ya, jadi 2 ini berasal dari V2, sehingga di sini tuliskan V2. Kemudian yang menjadi fokusnya sekarang adalah V2. Ya, V2 itu terhubung langsung dengan V5, terhubung langsung dengan V3, dan terhubung langsung dengan V1. Tapi tadi V1 dan V3 sudah tertuliskan, sehingga kita hanya akan mencarinya dengan V5. Oke, jadi dari 2 kemudian dengan V4 tidak terhubung langsung, maka jaraknya tak hingga. Di sini ada 3, kemudian 3 dengan tak hingga, minimalnya 3. Kemudian V2 dan V5 itu jaraknya di sini adalah 3, karena tadi sudah 2, berarti 2 tambah 3 yaitu 5. Kemudian di sini ada 6, ya, 6 dan 5, minimal 5, maka kita tuliskan 5. Ya, dan juga dengan V6 karena tidak terhubung langsung maka tetap 8, dan V7 juga tidak terhubung langsung maka tetap didapat tak hingga. Oke, dengan cara yang sama juga dipilih dari baris V2 ini yang paling minimum yaitu adalah 3. Ya, 3 kita turunkan berasal dari V4. Ya, dengan cara yang sama diperoleh dengan V5, 5 dan 7. Kemudian dipilih yang minimum lagi itu adalah 5. 5 diturunkan, kemudian dicari jaraknya dan didapatkan jarak dengan V6 itu 7 dan jarak dengan V7 yaitu 6. Dari sini kita bisa lihat yang minimum adalah 6, sehingga ini diturunkan. Ya, proses ini akan berhenti di sini karena V7 sendiri sudah menjadi titik awal, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pad minimum dari V1 ke V7 itu adalah bobotnya 6, dan kemudian padnya adalah V1 ke V3, V2, V5, dan V7. Ya, jadi begitu saya kira penerapan algoritma Dijkstra. Oke, kemudian sebagai latihan soal, kalian bisa, saya masih menggunakan graf yang minggu lalu. Kalau minggu lalu persoalannya adalah menentukan pohon perentang minimum, ya kalian bisa mencoba dengan graf ini, tentukan rute minimum dari titik A ke titik N. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.